Aksi massa yang berlangsung di Simpang Taman Sari, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Jumat malam, 1 Mei 2026, berubah menjadi peristiwa yang mencekam dan penuh ketegangan ketika sekelompok massa tidak dikenal yang sejak sore hari telah berkumpul di kawasan tersebut dengan ciri khas mengenakan pakaian serba hitam dan menutup wajah mereka menggunakan berbagai penutup identitas. Tiba-tiba melancarkan aksi pembakaran terhadap sebuah pos polisi yang berdiri di sekitar simpang Jalan Taman Sari dan sekaligus membakar ruas jalan itu sendiri hingga api menyala-nyala di tengah jalan raya dan asap tebal yang pekat membubung tinggi ke udara malam kota Bandung, menciptakan pemandangan yang mengerikan dan membuat warga serta pengguna jalan yang kebetulan melintas di kawasan tersebut dilanda rasa panik dan ketakutan yang tidak terkira. Dan berdasarkan data serta informasi yang berhasil dihimpun langsung oleh tim Kompas.com yang berada di lokasi kejadian, peristiwa pembakaran pos polisi tersebut berlangsung sekitar pukul 18.45 WIB ketika langit Bandung sudah mulai gelap dan suasana malam hari raya buruh atau yang lebih dikenal dengan sebutan May Day seharusnya dipenuhi oleh semangat perayaan dan refleksi atas perjuangan kaum pekerja, namun justru berubah menjadi momen yang diwarnai oleh kekacauan dan tindakan-tindakan yang jauh dari nilai-nilai perjuangan buruh yang sesungguhnya, di mana massa yang jumlahnya menurut keterangan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan sedikitnya mencapai sekitar 150 orang itu tidak hanya membakar pos polisi dan jalan tetapi juga menyalakan sejumlah petasan yang suaranya menggelegar dan menambah ketegangan suasana di sekitar lokasi kejadian secara signifikan. Sehingga kawasan Taman Sari yang biasanya ramai dengan aktivitas warga dan kendaraan bermotor mendadak berubah menjadi zona mencekam yang membuat siapapun yang ada di sana merasakan denyut adrenalin dan ketidaknyamanan yang luar biasa, dan dampak langsung yang paling dirasakan oleh masyarakat umum. Dari kekacauan yang ditimbulkan oleh aksi massa tidak bertanggung jawab ini adalah terganggunya arus lalu lintas di seluruh kawasan Taman Sari secara masif dan berkepanjangan, di mana kendaraan-kendaraan yang hendak melintas di kawasan tersebut terpaksa memperlambat laju mereka secara drastis karena jalan terhalang oleh kerumunan massa dan lidah-lidah api yang menyala di tengah aspal. Bahkan sebagian besar pengendara yang lebih memilih keselamatan daripada harus menembus kerumunan yang tidak jelas situasinya itu akhirnya memutuskan untuk memutar arah kendaraan mereka dan mencari jalur-jalur alternatif untuk sampai ke tujuan masing-masing. Sebuah kondisi yang tentu saja menimbulkan kemacetan berantai di jalan-jalan sekitar Taman Sari karena tiba-tiba saja volume kendaraan yang biasanya terbagi merata di berbagai ruas jalan itu kini menumpuk di jalur-jalur alternatif yang kapasitasnya memang tidak dirancang untuk menampung lonjakan volume kendaraan sebesar itu, dan situasi kacau ini berlangsung selama beberapa jam yang terasa sangat panjang bagi para pengguna jalan yang terjebak maupun bagi warga sekitar yang harus menyaksikan dan merasakan dampak dari kekacauan yang terjadi di lingkungan mereka, sebelum akhirnya sekitar pukul 21.00 WIB atau sekitar 2 jam lebih setelah insiden pembakaran pertama kali terjadi, kerumunan massa tersebut mulai bubar dan meninggalkan lokasi kejadian. Dan aparat kepolisian yang sudah lebih dulu mengambil posisi dan berjaga di sekitar lokasi pun kemudian terlihat semakin intensif dalam menjaga keamanan kawasan tersebut, sambil sebagian dari mereka juga bertugas mengatur arus lalu lintas yang masih tersendat guna memperlancar kembali pergerakan kendaraan yang sudah terganggu sejak petang hari. Sebuah upaya yang pelan-pelan membuahkan hasil seiring dengan berkurangnya jumlah massa di lokasi dan semakin kondusifnya situasi keamanan di kawasan Taman Sari pada malam itu. Dan di tengah semua kekacauan yang terjadi itu, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan tampil memberikan keterangan kepada awak media di Jalan Arya Jipang, Kota Bandung, dan dalam keterangannya yang disampaikan dengan nada tegas namun tetap tenang itu, Kapolda Jabar menegaskan bahwa aksi massa yang tidak dikenal tersebut muncul menjelang malam sebagai sebuah tindakan kriminal yang nyata-nyata membahayakan keselamatan warga Kota Bandung dan bukan merupakan bagian dari aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang sah dan memiliki landasan hukum yang jelas. Dan dalam mendeskripsikan ciri-ciri pelaku,
Kapolda Rudi Setiawan menyebutkan bahwa para pelaku yang berjumlah sedikitnya 150 orang itu memiliki ciri yang sangat khas dan mencolok, yaitu semuanya mengenakan pakaian berwarna hitam dan menutupi wajah mereka dengan berbagai cara, dan menurut Kapolda, tindakan menutup wajah yang dilakukan oleh para pelaku ini bukan tanpa alasan melainkan merupakan upaya yang sangat disengaja dan terencana untuk menyembunyikan identitas diri mereka agar tidak dikenali oleh aparat keamanan maupun oleh kamera-kamera pengawas yang terpasang di berbagai sudut kota. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah fakta bahwa para pelaku ini diketahui membawa bahan bakar yang kemudian digunakan untuk membakar pos polisi dan jalan, sebuah detail yang semakin memperkuat dugaan bahwa aksi ini bukanlah spontanitas semata melainkan sebuah tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya dengan persiapan yang cukup matang. Karena orang-orang yang datang ke sebuah titik keramaian dengan membawa bahan bakar tentunya sudah memiliki niat yang jelas sebelum mereka tiba di lokasi tersebut. Dan dalam kondisi seperti inilah pertanyaan besar tentang siapa dalang di balik aksi pembakaran ini dan apa motif sebenarnya yang mendorong terjadinya tindakan destruktif tersebut menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dijawab, karena tanpa pemahaman yang mendalam tentang siapa pelakunya dan apa yang mereka inginkan, maka upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang akan menjadi sangat sulit untuk dilakukan secara efektif. Dan sementara penyelidikan terhadap kasus ini masih terus berjalan, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan dengan tegas menyatakan komitmen aparat kepolisian bersama dengan jajaran TNI yang dalam hal ini diwakili oleh Kodam 3 Siliwangi serta pemerintah daerah Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat untuk terus hadir dan menjaga keamanan di lapangan serta memastikan bahwa warga masyarakat mendapatkan kepastian hukum, perlindungan yang memadai, dan rasa nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka tanpa harus diganggu oleh tindakan-tindakan anarkis dan kriminal seperti yang terjadi pada malam May Day ini. Dan Kapolda menegaskan hal ini dengan kalimat yang sangat lugas dan jelas kepada awak media bahwa negara hadir dan tidak akan membiarkan tindakan kriminal seperti ini berlangsung tanpa penindakan yang tegas dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebuah pernyataan yang di satu sisi mencerminkan keseriusan aparat dalam respons insiden ini, namun di sisi lain juga menimbulkan pertanyaan tentang mengapa aksi massa yang sudah terlihat sejak sore hari dengan ciri-ciri yang sangat mencolok itu bisa berlangsung dan mencapai titik pembakaran sebelum aparat berhasil mencegahnya. Karena jika memang sejak sore hari sudah terlihat kerumunan 150 orang berpakaian hitam dan bertutup muka berkumpul di kawasan Taman Sari, seharusnya ada langkah-langkah antisipasi yang bisa diambil jauh sebelum situasi berkembang menjadi pembakaran dan kekacauan. Dan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini tentunya akan menjadi bagian dari evaluasi internal aparat keamanan dalam membenahi sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan yang bisa terjadi di masa-masa mendatang, terlebih dalam konteks hari-hari besar seperti May Day yang historisnya selalu menjadi momen mobilisasi massa yang besar dan yang dalam beberapa tahun terakhir juga seringkali diwarnai oleh insiden-insiden keamanan yang merugikan masyarakat banyak, dan dalam konteks yang lebih luas. Peristiwa pembakaran pos polisi di Taman Sari Bandung pada malam May Day 2026 ini sesungguhnya tidak bisa dilihat secara terpisah dari konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih besar yang tengah melingkupi Indonesia saat ini, di mana tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah akibat berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat kecil. Ditambah dengan ketidakpuasan yang sudah lama menumpuk terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan seperti maraknya sistem outsourcing yang dianggap merugikan buruh, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terus terjadi di berbagai sektor industri, ketidakpastian upah yang layak, hingga berbagai persoalan perburuhan lainnya yang selama ini belum mendapatkan solusi yang memadai dari pemerintah dan pengusaha. Semua ketidakpuasan dan frustrasi sosial yang sudah lama terpendam itu menciptakan kondisi yang mudah tersulut dan rentan terhadap provokasi dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan momen May Day sebagai kesempatan untuk memancing kekacauan dan menciptakan situasi yang tidak kondusif di berbagai kota besar termasuk Bandung. Dan dalam situasi seperti inilah,
Peran aparat keamanan dan pemerintah menjadi sangat krusial tidak hanya dalam menindak tegas pelaku-pelaku tindakan anarkis tetapi juga dan ini yang jauh lebih penting dalam mendengarkan dan merespons secara nyata aspirasi dan tuntutan masyarakat yang sah dan yang sesungguhnya merupakan akar dari berbagai gejolak sosial yang terus bermunculan dari waktu ke waktu. Karena bagaimanapun juga penanganan situasi seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kehadiran aparat bersenjata dan penegakan hukum semata, meskipun keduanya memang mutlak diperlukan, namun juga harus disertai dengan pendekatan yang lebih humanis dan substansial dalam respons keluhan dan aspirasi masyarakat yang berada di balik berbagai aksi demonstrasi dan protes yang mewarnai peringatan May Day di seluruh Indonesia setiap tahunnya. Dan kembali pada peristiwa konkret yang terjadi di Taman Sari Bandung malam itu, perlu juga dicatat bahwa aksi massa di Simpang Taman Sari ini rupanya bukan satu-satunya insiden yang terjadi di Kota Bandung dalam rangkaian peringatan May Day 2026, karena berdasarkan laporan-laporan yang juga beredar. Aksi-aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai titik di Kota Bandung pada hari yang sama juga diwarnai oleh insiden-insiden serupa termasuk pembakaran pagar kantor DPRD Jawa Barat dan bahkan pembakaran rumah di beberapa titik lainnya. Yang kesemuanya menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Taman Sari bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola yang lebih besar dan lebih sistematis dari aksi-aksi kekerasan yang tampaknya memang sudah direncanakan dan dikoordinasikan sebelumnya oleh kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan momentum peringatan May Day untuk melancarkan aksi-aksi destruktif mereka. Dan hal ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa di balik kekacauan yang terjadi di Bandung pada malam May Day 2026 ini, terdapat tangan-tangan yang sengaja menggerakkan massa untuk berbuat onar dengan tujuan-tujuan tertentu yang mungkin tidak ada hubungannya sama sekali dengan semangat perjuangan buruh yang sejatinya menjadi roh dari peringatan May Day itu sendiri. Dan oleh karena itulah penyelidikan yang mendalam, komprehensif, dan tidak tebang pilih terhadap seluruh rangkaian insiden yang terjadi di Bandung pada malam itu menjadi sangat penting dan mendesak untuk segera dilakukan. Guna mengungkap siapa sebenarnya yang berada di balik semua ini, apa motif dan tujuan mereka, bagaimana mereka mengorganisir dan memobilisasi massa, serta dari mana mereka mendapatkan sumber daya termasuk bahan bakar yang digunakan untuk melakukan pembakaran, karena jawaban atas pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menentukan langkah-langkah penanganan yang paling tepat dan efektif untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa mendatang, dan sementara proses penyelidikan itu berlangsung. Masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat pada umumnya berhak atas informasi yang jelas, transparan, dan akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sedang dilakukan oleh aparat dan pemerintah untuk menanganinya. Karena keterbukaan informasi dalam situasi seperti ini bukan hanya soal kebebasan pers semata melainkan juga merupakan bagian integral dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara yang dalam situasi kacau seperti malam May Day di Taman Sari itu memegang peran yang sangat vital dalam memastikan keselamatan dan ketenangan warga masyarakat. Dan pada akhirnya peristiwa pembakaran pos polisi di Simpang Taman Sari Bandung pada malam 1 Mei 2026 ini harus menjadi bahan refleksi yang serius bagi semua pihak, baik aparat keamanan, pemerintah, organisasi buruh, elemen mahasiswa, maupun masyarakat sipil secara keseluruhan, tentang bagaimana seharusnya peringatan May Day dimaknai dan dirayakan sebagai momentum untuk memperjuangkan hak-hak kaum pekerja secara damai, bermartabat, dan konstruktif, bukan sebagai kesempatan untuk melampiaskan amarah secara destruktif yang pada akhirnya hanya merugikan masyarakat luas yang tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan-persoalan yang menjadi sumber kekecewaan dan kemarahan itu. Karena sejatinya perjuangan buruh yang sejati adalah perjuangan yang dilakukan dengan kepala tegak, hati yang jernih, dan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban yang menjadi landasan dari seluruh gerakan buruh yang pernah ada dimanapun di seluruh dunia sepanjang sejarah perjuangan kelas pekerja.